Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sudah saya kirim ini ada pertanyaan di chat ya. Sudah saya kirim di chat, mungkin saya kirim di ini, di grup WA ya. Silahkan dibuka. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Kusbani Abdullah ya. Mungkin sekalian saya share screen ya Bapak Ibu ya. Nama saya Kusbani Abdullah ya. Saya tinggal di Jawa Timur, tepatnya di Madiun. Kemudian malam ini mungkin kita akan sama Bapak Ibu ya sekitar hingga 3-4 hari ke depan ya. Walaupun mungkin eh, secara materi mungkin tidak banyak yang kita sampaikan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Bapak Ibu menyiapkan dokumen tersebut nanti akan digunakan sebagai bahan portofolio Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti mengikuti uji kompetensi metodologi ya. Baik, mungkin ada sudah ada berapa yang gabung dan kurang berapa atau mungkin ada yang izin. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya, jelas ya. Bisa. Jelas, Baik, Pak, bisa. baik Bapak Ibu, malam ini mungkin kita eh, ngobrol tentang apa sih sebenarnya metodologi pelatihan itu dan apa manfaatnya buat ini ya profesi kita sebagai instruktur atau sebagai trainer ya, dan apa saja yang nanti akan kita dapatkan ya eh, jika kita mengikuti metodologi pelatihan ya, dan juga eh, tersertifikasi ya, terstandarisasi sesuai dengan eh, kebutuhan kerja di negara kita di Indonesia. Yang dalam hal ini sertifikat yang nanti akan kita terima adalah sertifikat eh, berlisensi BNSP ya. Nah, sebelum ke sana, apakah share screen saya bisa dibaca dengan jelas? Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Bisa, Pak. Baik, jadi malam ini kita akan sosialisasi sebenarnya apa sih kompetensi metodologi pelatihan itu dan apa gunanya untuk profesi kita. Tapi sebelum itu mungkin ini sudah kami rekam ya, jadi mungkin nanti dari Bapak Ibu yang mungkin pada malam ini ada yang berhalangan nanti bisa mengikuti rekaman ya, akan kita share setelah kegiatan malam ini. Ya, ini secara umum safety induction ya, bahwa eh, waktu kita hanya 1,5 jam dan mudah-mudahan ini tidak membuat mata Bapak Ibu lelah ya, berhadapan dengan layar. Kemudian karena kita online daring, maka pastikan posisi duduk Bapak Ibu tidak membuat Bapak Ibu kecapean ya atau pegel gitu ya. Dan upayakan untuk mic-nya bisa di mute ya atau bisa dimatikan, dan upayakan pula dengan cahaya yang cukup sehingga tidak membuat mata Bapak Ibu lelah. Baik Bapak Ibu, sebenarnya apa sih metodologi pelatihan itu ya, dan juga apa kaitannya dengan kerangka kualifikasi ya, kualifikasi manajemen sistem yang dalam hal ini khusus untuk vocational training atau untuk lembaga pelatihan. Nah, lembaga pelatihan ini bisa lembaga pelatihan swasta, bisa BLK, bisa lembaga pelatihan perusahaan, ya, yang semuanya itu berkaitan dengan eh, penyiapan SDM, ya, yang tentunya kesiapan SDM ini akan
tercapai atau akan terwujud sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, manakala bisa tersampaikan dengan baik, ya, bisa terdistribusikan dengan baik dari apa yang menjadi visi, misi, goal dan juga core value dari pelatihan tersebut. Nah, dari diagram ini Bapak Ibu kita tahu bahwa quality management system ini sudah lama ya diterapkan di banyak perusahaan. Yang paling kita kenalkan ada apa itu ISO ya, ISO 9001, terus ISO apalagi ada banyak sekali di situ. Yang intinya adalah bagaimana agar kualitas ya dari pelatihan yang kita selenggarakan itu tetap terjaga ya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan ya. Nah, di sini terpampang ada standar 1, standar 2, standar 3, standar 4, 5 sampai standar 8 ya. Nah, dari standar 1 sampai 8 ini yang standar 7 itu adalah proses pendukung, sedangkan eh, alur utamanya, mohon maaf, yang standar 5, 6, 8 itu adalah proses pendukung, sedangkan proses utamanya adalah di standar 1 sampai 4 ya. Yang harapannya adalah di standar 7 ya, harapannya ada di standar 7. Nah, kalau melihat standar-standar ini Bapak Ibu ya, itu identik atau sama dengan akreditasi ya. Jadi lembaga pelatihan itu kan biasanya eh, untuk mengukur mutu daripada lembaga tersebut, maka lembaga tersebut mesti mengajukan yang namanya akreditasi. Nah, akreditasi di lembaga pelatihan itu adalah menjadi wewenang dari LALPK, Lembaga Akreditasi Lembaga Akreditasi LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Nah, LPK sendiri, sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, itu ada 3 Bapak Ibu. Ya, ada LPK swasta, ada LPK pemerintah, dalam hal ini ada BPPV atau BLK, terus ada LPK perusahaan. Ya, nah LPK perusahaan ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk training, mungkin ada karyawan baru. Untuk scale up, barangkali ada beberapa karyawan yang memang dipromosikan agar eh, mendapatkan promosi yang lebih baik, gitu ya. Ya, atau meningkatkan scale up lah, ya, meningkatkan kompetensi dia sehingga dia siap untuk menempati di tempat yang baru dan mengerti dan tahu apa yang masih dikerjakan. Nah, Bapak Ibu, kerangkanya adalah sebuah LPK itu memiliki yang namanya visi. Nah, visi di sini itu diterjemahkan ke dalam SKKNI atau standar lain. Nah, standar lain itu apa? Standar lain itu ada SKKK, ada SKKI. Nah, SKKNI itu sendiri apa? Ya, SKKNI adalah Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Artinya bahwa kebutuhan kerja di semua perusahaan di Indonesia ini dia telah terstandar oleh SKKNI. Ya, jadi misalkan nih mau kerja di hotel misalkan dan kemudian dia masuk di bagian misalkan front office misalkan atau bagian housekeeping misalkan. Nah, di situ ada beberapa standar yang harus dia penuhi untuk bisa menempati pekerjaan tersebut. Ya, nah itu ada di SKKNI. Nah, selain SKKNI ada SKKK atau standar kompetensi khusus. Artinya standar kompetensi khusus ini memang tidak semua orang bisa melakukan karena mesti memenuhi kriteria tertentu. Ya, contoh misalkan lembaga kepolisian ada di situ misalkan bagian penyidik ya. Nah, untuk bagian penyidik ini kan ada standar-standar yang harus dia patuhi, yang harus dia
ikuti ketika dia menjalankan profesi sebagai penyidik. Nah, disitulah maka kepolisian menerbitkan yang namanya SKKK, standar khusus. Nah, SKKK ini biasanya sesuai dengan standar perusahaan. Perusahaan yang memang tidak ada di perusahaan lain atau di instansi atau lembaga lain. Nah, itu SKKK, ya. SKKK apakah di SKK ini nggak ada biasanya, ya. Jadi kalau SKKK ya seperti halnya kita tahu bahwa ada apa Indomart, Alfamart itu yang punya standar sendiri. Bagaimana kalau dia nanti jadi teller, bagaimana kalau dia nanti jadi bagian gudang, bekerja di tempat itu, maka dia punya standar sendiri. Nah, itu namanya SKKK. Atau ada profesi wartawan. Profesi wartawan ini kan tidak semua orang juga ini ya bisa ya. Artinya ada syarat-syarat tertentu yang harus dia lalui ya untuk bisa menjadi seorang jurnalis. Maka dia juga ada yang namanya SKKK. Nah, ada juga yang namanya SKKI, standar kompetensi internasional. Ya, artinya profesi tersebut standarisasinya tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara lain. Ya, misalkan nih profesi pilot misalkan, atau profesi kapal pesiar atau pramugari atau apa yang memang itu berhubungan dengan negara lain di luar Indonesia. Nah, itu visi dari lembaga pelatihan. Ya. Dia mengacu kepada visi dari SKKNI tersebut. Misalkan lembaga pelatihan tersebut bergerak di bidang perhotelan, maka dia wajib menggunakan SKKNI perhotelan. Kalau pelatihannya berbasis kompetensi, berorientasi kepada angkatan kerja atau dunia kerja atau profesi tertentu, gitu ya. Nah, kemudian untuk mencapai visi tersebut, maka disusunlah yang namanya program pelatihan atau Prokplat. Nah, jadi antara SKKNI dengan Prokplat itu benang merahnya adalah dari SKKNI buku tebalnya atau buku induknya itu, maka nanti akan diterjemahkan ke dalam program pelatihan. Contoh, misalkan ada SKKNI pengoperasian komputer misalkan. Nah, maka di breakdown lagi ke dalam program pelatihan ada program pelatihan operator komputer dasar. Nah, di dalam program pelatihan operator komputer dasar ini unit-unit kompetensi yang harus dicapai oleh siswa itu ada di SKKNI. Ya, ada di SKKNI. Nah, misalkan nih di SKKNI-nya pengoperasian komputer itu ada 30 unit kompetensi. Nah, maka dari 30 unit ini untuk bisa mencapai kompetensi operator komputer dasar ya atau operator komputer muda, maka dia wajib ya menguasai 7 unit kompetensi. Ya. Nah, setelah selesai barulah nanti dia bisa ke jenjang berikutnya. Mungkin operator komputer grade di atasnya, misalkan Madya misalkan. Nah, ada berapa unit kompetensi? Misalkan ada 15 unit kompetensi. Maka yang 7 unit kompetensi sudah dia kuasai, tinggal dia nambah 8 unit kompetensi yang lain atau 6 kompetensi yang lain atau 7 kompetensi yang lain. Nah, itu dituangkan di dalam program pelatihan. Nah, setelah kita menentukan program pelatihan tersebut, maka goalnya adalah kita menyusun materi pelatihan. Ya, contoh misalkan nih, kita punya program pelatihan misalkan tadi saya contohkan operator komputer. Ya, operator komputer dengan 7 atau mungkin 10 unit kompetensi. Misalkan. Salah satu unit kompetensinya adalah mampu mencetak dokumen misalkan. Maka untuk agar siswa itu mampu mencetak dokumen, ya, maka dibuatlah materi pelatihan yang terkait dengan bagaimana agar siswa itu memahami, ya, bagaimana agar siswa itu mengerti dan juga bisa mempraktekkan untuk mencetak dokumen. Ya, maka materinya seperti itu. Ya. Nah, tentunya teman-teman Bapak Ibu ya, materi-materi yang kita susun itu tentunya kan
selalu update ya. Di samping selalu update juga materi-materi yang kita susun ini pun juga mungkin ditangkap berbeda dari seluruh siswa yang kita ajar. Maka di sanalah diperlukan yang namanya penilaian atau asesmen. Nah, penilaian atau asesmen itu merupakan pengukuran ya, apakah siswa yang kita ajar itu telah memenuhi kriteria unjuk kerja apa belum. Contoh misalkan untuk unit kompetensi mencetak dokumen, nah ketika dilakukan asesmen ya, benar dia bisa mencetak, tetapi dia salah dalam meletakkan kertas di printernya misalkan. Atau mungkin kurang tepat dalam meletakkan kertas di printernya. Kertas dalam posisi masih miring atau mungkin belum lurus atau belum apa itu di tempatnya gitu ya, belum menata dengan baik, kemudian langsung diperintah print, akhirnya kertasnya apa itu error ya, atau tidak ditarik atau tidak mencetak dengan benar gitu. Maka boleh dibilang siswa tersebut belum kompeten dari sisi asesmen atau penilaian. Artinya apa? Sebelum mencetak dokumen kan mestinya harus dicek dulu. Satu, dicek dulu misalkan tulisannya udah benar apa belum, formatnya udah benar apa belum, kertasnya sudah siap apa belum, sudah sesuai belum antara kertas yang ada di settingan komputer dengan kertas yang mau dipakai untuk cetak dan sebagainya. Itu masuk di dalam materi pelatihan yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar kita di dalam melakukan penilaian atau asesmen. Nah, ketika siswa tidak bisa memenuhi atau tidak bisa mengikuti perintah kerja pencetakan dokumen misalkan, maka siswa tersebut dikatakan belum kompeten atau BK gitu ya. Tetapi ketika siswa tersebut ya secara COP, secara pemahaman dan juga praktek demonstrasinya itu mampu, maka siswa tersebut di penilaiannya adalah kompeten gitu. Nah, jadi itu kerangkanya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita membuka pelatihan atau kita memberi materi pelatihan, andaikan kita seorang narasumber, maka pelatihan apa yang ditawarkan kepada kita, kita cari SKKNI-nya. Kita cari unit kompetensinya. Kita cari batasan variabelnya seperti apa. Sehingga ketika kita menyampaikan, itu tidak menyimpang dari standar kompetensi kerja yang ada di Indonesia. Begitu. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau kita diskusikan. Saya persilahkan. Apakah suara saya terlalu cepat penyampaiannya? Aman, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Aman. Ya, Baik. aman. Oke, baik. Baik, kalau belum ada yang didiskusikan, kita lanjut. Nah, dari proses utama ini, teman-teman, Bapak Ibu, ya, mulai dari SKKNI, program pelatihan, materi pelatihan, asesmen atau penilaian, itu nanti akan kita siapkan dokumennya, gitu ya. Mungkin bisa ambil contoh satu contoh lah, siapa nih mungkin, Pak, saya programnya ini gitu. Makanya tadi kan di grup sudah kita sampaikan programnya apa gitu yang diajarkan. Mungkin salah satu contoh bisa disampaikan. Siapa gitu? Atas nama siapa, program apa yang diberikan? Bisa tuliskan di chat kalau memang ini. Boleh contoh, Pak. Iya, apa Pak? Programnya Pak? Program saya di bidang HSE, Pak. Itu gimana tuh, Pak, untuk membuat Bidang apa Pak? HSE? HSE itu apa Pak? Safety, Pak. Safety, health, dan environment. Keselamatan dan Macam kesehatan kerja, K3 Pak. itu Pak ya? Betul. K3 ya. Nah, berarti Ya. program pelatihannya K3. Nah, dari K3 itu nanti, K3 kan banyak Pak. Ada K3 antara K3 misalkan di hotel, K3 di pabrik, K3 di sekolahan, K3 di pasar, K3 dimanapun kan itu beda-beda ya Pak ya. Nah, nanti silakan Bapak cari SKKNI-nya tentang K3.
Nah, di SKKN itu nanti detailnya nanti besok Pak ya. Detailnya besok. Ini kita malam ini mungkin sifatnya masih ini aja ya, masih gambaran secara umum ya Pak ya. Nah, dicari SKKNI-nya. Setelah ketemu SKKNI-nya, di SKKN itu nanti akan ada yang namanya kode unit. Ya, kode unitnya apa? Kemudian judul unitnya apa? Ya, misalkan K3, K3 apa Pak biasanya? Atau K3 secara umum? K3 secara umum Pak, mulai Secara umum di ya. Nah, eh, artinya secara umum ketika Bapak apa itu menjadi pemateri di instansi tertentu, misalkan Damkar, misalkan tentunya kan juga K3-nya Damkar, Pak. oke 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 Seperti oke. itu ya, seperti itu. Jadi saya yakin akan ada spesifikasi di situ ya. Ya nanti dicari seperti itu, Pak. Ya, setelah kode unit ini semua ada, kemudian kurikulumnya nanti juga ada di Proklat ya, di program pelatihan, batasan variabel ada di SKKNI. Nah, kemudian dari situlah nanti kita baru menyusun materi. Jadi menyusun materi itu setelah kita yakin ya kode unit sudah kita ketemukan, program pelatihannya sudah kita susun, barulah kita menyusun materi. Jadi menyusun materi itu ada dasar yang kita jadikan atau ada landasan yang kita jadikan untuk menyusun materi itu. Gitu. Contohnya seperti itu. Nah, nanti penilaiannya seperti apa? Gitu. Asesmennya seperti apa? Nah, untuk penilaian itu memang ada 3 indikator, Pak, yang nantinya muncul ya. Yang pertama terkait dengan pengetahuan, yang kedua terkait dengan keterampilan atau skill, dan yang ketiga adalah terkait dengan attitude atau sikap sikap kerja. Ya, sikap kerja itu juga beragam profesi itu juga macam-macam ya. Ada sikap kerjanya butuh ketelitian, ada sikap kerjanya butuh apa itu fokus, ya kan? Nah, ada sikap kerjanya butuh apa mengikuti alur atau prosedur seperti itu. Ya, Oh, nah ini ada masih secara umum. Nah, nanti secara detail besok ya Pak ya. Nanti kita bahas satu persatu. Eh, oh ya, mohon maaf nih, izin saya kirim ke ini ya Pak ya ke grup ya. Nanti bisa langsung di apa dieksekusi lah, langsung bisa dicek begitu ya Pak ya. Nah, saya kirim. Grupnya apa ya Pak ya? Saya lupa Pak. Grupnya oh metodologi. Oke. Ini ya Pak ya sudah saya kirim. Nah itu yang paling bawah itu adalah template. Nanti yang paling bawah itu silakan Bapak Ibu download semua. Sehingga nanti pada saat pengerjaan nanti akan kita apa, dampingi lah, akan kita dampingi penyiapan dokumennya. Baik, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Nah, setelah proses utama itu kita pahami, kita mungkin sebagai sampling misalkan kita punya satu program pelatihan dan kemudian sudah kita temukan SKKNI-nya, program pelatihan sudah kita susun dan sebagainya, maka di sini juga diperlukan yang namanya proses pendukung. Artinya siapa yang nanti akan menyampaikan, siapa yang nanti akan membawakan, apakah hanya instruktur untuk apa itu goal ya dari apa itu proses pelatihan tersebut ya. Nah, maka di sana ada yang namanya kualifikasi staf. Ya, kualifikasi staf ini bisa staf yang ada di LPK atau ada di perusahaan tersebut ya, mulai dari instrukturnya, adminnya ya, termasuk juga di dalamnya adalah unsur-unsur pimpinan misalkan. Nah, kualifikasinya semana gitu ya. Apakah sudah kompeten apa belum? Apakah sudah memenuhi kriteria untuk perusahaan tersebut apa belum? Di samping itu juga yang kedua adalah sarana dan prasarana. Ya, rencana yang baik, ya, kemudian materi yang baik, bahkan mungkin program pelatihan yang baik, tetapi kalau tidak didukung oleh sarana prasarana juga tidak
berhasil menghasilkan sesuatu yang baik pula, yang optimal seperti itu ya. Terus yang berikutnya adalah kesiapan keuangan, ini sifatnya apa itu pendukung apa pendukung ya, proses pendukungnya. Dan kemudian adalah yang terakhir adalah goalnya adalah yang terakhir ada evaluasi, ada kaji ulang, ada pengembangan, ada tolak ukur, ada juga kepuasan pelanggan dan sebagainya itu sebagai apa proses yang memang mendukung dari keseluruhan quality management system tersebut ya. Sehingga harapannya apa? Hanya outcome-nya itu baik gitu ya. Jadi dari awal siswa masuk yang kita itu tidak mengerti apa-apa, kemudian setelah mengikuti pelatihan, maka outcome-nya adalah dia jadi mengerti, tidak hanya mengerti tetapi juga mampu mempraktekkan, mampu mendemonstrasikan, mampu menerapkan di dalam pekerjaannya. Ya, jadi goalnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa sih kompetensi instruktur? Ya, Bapak Ibu, saya ingin tanya nih Bapak Ibu, yang ikut uji kompetensi metodologi ini apakah sudah punya kompetensi teknisnya Bapak Ibu? Contoh nih tadi Bapak kan K3 nih. Apakah Bapak sudah punya sertifikat untuk K3 dari BNSP? Sudah belum, Pak? Kalau dari BNSP saya belum, Pak. Adanya saya dari Belum ya. Kemnaker, Pak, kalau K3. Pelatihan ya. Ya, dari Kemenaker. Jadi pelatihan ya Pak, itu ya. Dari Kemnaker Oh, pelatihan ya Pak, tapi belum uji kompetensi ya Pak ya. uji Itu kompetensi yang lain sudah mungkin, juga. silakan yang lain. Kalau pelatihan kan tidak ada masa berlaku ya Pak ya. Kalau pelatihan, Ada, Pak, 5 tahun, jadi Pak. pelatihan berbasis kompetensi. Nah, kalau pelatihan kan tidak ada masa berlaku, jadi berlaku selamanya lah kalau sertifikat pelatihan. Sehingga nanti ketika ada perkembangan teknologi atau ada perubahan-perubahan yang terjadi itu kadang hasil pelatihan kita itu ada yang relevan, ada yang tidak. Tetapi kalau uji kompetensi, makanya kalau uji kompetensi ini pada saat ini relevan dan teruji, artinya kita sudah kompeten di bidang itu, dan kemudian 3 tahun kemudian bisa jadi ada perubahan-perubahan, maka disitulah kita perlu uji kompetensi lagi. Gitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu untuk kompetensi instruktur ini ada 2 ini wajib ya, wajib ada, wajib punya. Jadi istilahnya kalau kompetensi teknis itu kita punya kemampuan apa, kita punya apa itu skill apa, dan kemudian expert di bidang tersebut, dan kemudian barulah kita ingin mentransformasi atau menularkan apa yang kita miliki ini ke siswa kita, ke peserta didik atau mungkin ke peserta pelatihan, maka di situ dibutuhkan kompetensi metodologi. Yang gunanya apa? Yang tujuannya apa? Agar apa yang kita pahami itu sama dengan nanti ketika kita menyampaikan juga dipahami oleh siswa dengan baik. Ya. Artinya kita memahami 100%, paling enggak siswa memahaminya 95, syukur-syukur 100%. Sama plek dengan apa yang kita pahami, apa yang kita kuasai begitu ya. Nah, Bapak Ibu, bahwa tujuan dari kompetensi itu adalah standarisasi. Nah, apa yang dimaksud standarisasi? Ya, makanya di sana ada SKKNI tadi ya, standar kompetensi kerja itu sebenarnya kuncinya ada di standarisasi. Artinya bahwa standarisasi itu satu hal yang memang menjadi kesepakatan umum. Contoh nih, mohon maaf nih saya contohkan karena lagi Ramadan ya Bapak Ibu ya. Karena lagi Ramadan saya contohkan misalkan kita puasa nih. Puasa itu ada standarisasinya. Standarisasinya apa? Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dari mulai subuh sampai maghrib, dan itu tidak ada yang membantah, ya itu namanya standar Bapak Ibu. Salat 5 waktu, mohon maaf saya contohkan ya, itu kalau subuh 2 rakaat, kalau duhur 4 rakaat ya misalkan, seluruh dunia nggak ada yang membantah, semua sama.
dan tidak ada yang menyangkal gitu ya. Nah, itu namanya standar. Ya, itu namanya standar. Sama dengan standarisasi kalau panjenengan lihat barang elektronik ya, di situ ada tombol power. Biasanya simbolnya apa Bapak Ibu? Tombol power itu. Atau yang paling gampang WiFi lah. WiFi simbolnya apa? Mau dimanapun itu simbolnya kan sama Bapak Ibu, WiFi itu. Ada lekuan seperti itu ya. Nah, itu namanya standar. Standar artinya seragam, sama, dan tidak ada yang mendebat gitu ya. Nah, untuk bisa standar maka diperlukan yang namanya sertifikasi. Ya, berarti sertifikasi ini alat ukur untuk menstandarisasi sebuah profesi. Kalau kita instruktur saat ini maka menstandarisasi bisa dikatakan instruktur atau trainer ya, itu yang seperti apa gitu ya. Karena di sana ada beberapa hal yang mesti kita miliki, kita harus punya gitu ya. Contoh tadi misalkan menjadi instruktur ya, paling tidak dia punya kompetensi teknis ya, kompetensi teknis yang memang itu diakui gitu ya, ada pengakuan di situ. Nah, makanya di sana perlu yang namanya sertifikasi kompetensi ya. Apakah kita kompeten, apakah kita layak untuk menggeluti profesi ini, instruktur ini, atau mungkin apakah kita layak untuk dikatakan sebagai seorang yang ahli perbaikan AC misalkan, atau seorang yang ahli dalam pertukangan misalkan. Nah, itu dibutuhkan sertifikasi kompetensi. Nah, di dalam sertifikasi kompetensi itu ya kan, antara bukti melawan terbukti. Artinya apa Bapak Ibu? Contoh nih, ya sama aja lah kalau kita mau cari SIM gitu kan. Oh, saya udah bisa kok naik motor gitu kan. Saya udah terampil, tahu rambu-rambu gitu. Nah, kan orang kan juga nggak begitu saja percaya Bapak Ibu. Ya udahlah, kalau memang kamu udah bisa naik motor, ya tahu rambu-rambu dan sebagainya, ya kan. Ayo kita tes. Nah, ngetes itu dalam rangka apa? Untuk membuktikan, gitu ya, untuk membuktikan apakah benar-benar apa yang kamu kuasai itu memang benar-benar terbukti, gitu ya. Nah, itulah uji kompetensi. Nah, nanti arahnya memang ke akreditasi. Ya, bedanya apa sih sertifikasi sama akreditasi? Kalau sertifikasi itu orangnya, namun kalau akreditasi itu lembaganya. Ya, jadi yang namanya kompetensi itu adalah ya membiasakan standar yang benar, bukan membenarkan standar yang biasa. Banyak dari kita mungkin pernah mendengar, oh saya menjadi instruktur itu sudah 20 tahun, 25 tahun gitu. Atau mungkin 30 tahun, atau mungkin 10 tahun, atau mungkin 5 tahun, yang menunjukkan bahwa kita sudah lama menggeluti profesi instruktur, ya. Nah, pertanyaannya, ya kan, apakah sudah sesuai dengan standar? Standar sebagai seorang instruktur. Contoh, misalkan nih, kita sudah sekian tahun menjadi instruktur, ya. Punya ini enggak, kurikulum enggak, punya silabus enggak? Ada nggak silabusnya? Acuannya kemana? Acuan pelatihannya itu diambil dari mana? Dari SKKNI bukan? Nah, itu kadang-kadang kita temui di lapangan itu yang enggak ya, dari dulu kita ngajarkan seperti ini ya, ya sampai detik ini ya seperti ini Pak. Nah, bahkan ada satu kejadian, ada sebuah pelatihan ya selama 2 minggu, ya kan. Kemudian ketika diuji kompetensi nggak ada yang lulus. Nah, ternyata kenapa? Ternyata tidak diajarkan apa yang itu menjadi kompetensi sebuah profesi yang saat itu dia ikuti pelatihannya. Contoh A3 tadi. A3 itu kan ada unit kompetensi yang harus dikuasai, yang harus istilahnya yang harus memang dia mampu gitu ya, memang dia kompeten untuk melaksanakan masing-masing unit kompetensi itu. Nah, kemudian ada 1-2 unit yang memang tidak diajarkan, dia sendiri juga peserta tersebut juga tidak
tidak pernah menerapkan gitu. Nah, ketika uji kompetensi ditanyakan atau mungkin diminta untuk demonstrasi atau mempraktekkan, tidak bisa gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya berarti belum sesuai dengan standar, ya. Nah, seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Nah, jadi metodologi itu adalah segala teknik, ya baik itu cara penyajian, bentuknya, prosesnya, serta alat yang dipakai untuk menunjang itu diramu sebagai sebuah perwujudan filosofi pelatihan yang dalam hal ini adalah pelatihan partisipatif. Artinya metodologi pelatihan itu ya keseluruhan itu, ya. Tidak hanya tip, tidak hanya trik, tetapi ya metode keseluruhan, ya. Dan juga menciptakan kegiatan pelatihan yang melibatkan peserta dalam sebuah proses belajar. Makanya nanti ada yang namanya session plan. Ya, ketika kita mengajar, paling tidak kita menyusun dulu yang namanya session plan. Ya, perencanaan pelatihan atau perencanaan pembelajaran dalam satu sesi. Apa saja sih yang akan kita sampaikan? Ada yang namanya peta pelatihan. Ya, kita nanti mau nyampaikan apa, terus kemudian ada teorinya enggak, ya, atau mungkin langsung praktek, atau ada teori ada praktek dan sebagainya, itu ada di peta peta pelatihan, ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau pelatihan itu paling tidak punya peta, ya, karena ibarat kalau kita misalkan nih kita diundang menjadi narasumber atau menjadi instruktur di sebuah tempat yang kita sendiri belum tahu latar belakang dari peserta yang ada, yang akan kita latih misalkan. Ya, ini tentunya kan kita menggali dulu, ya, profesinya apa, pendidikannya apa, jenis kelaminnya apa, lingkungannya seperti apa, yang mau dipelajari apa, ya kan? Paling tidak kita menggali, dengan demikian nantinya sebagai bahan kita untuk membuat peta pelatihan, gitu ya. Oh, ternyata latar belakang masyarakatnya masih gaptek, ya, belum paham ini, gitu ya. Belum paham teknologi mutakhir misalkan teknologi sekarang. Punya HP pun hanya sebatas menggunakan untuk WA, ya, untuk main media sosial, tapi belum menggunakan fitur-fitur lain yang memang bisa digunakan. Sementara materi pelatihan yang ditawarkan adalah digitalisasi, misalkan seperti itu. Nah, itu menjadi tantangan seorang instruktur, ya. Jadi ya disusunlah yang namanya peta pelatihan. Ya, jadi ini sangat diperlukan, ya. Nah, paling tidak di dalam peta pelatihan itu ada lima hal ini Bapak Ibu, ya. Jadi prosesnya nanti bagaimana, dinamikanya seperti apa, ya, terus bentuknya, sarananya dan sebagainya, ya, terus tujuan atau isinya seperti apa, ya, dan juga nanti peran kita di situ tuh jauh mana gitu, ya. Itu peta pelatihannya. Nah, sebagai instruktur tentunya juga kita tidak lepas dari bagaimana kita menyajikan sebuah materi, ya, agar tujuannya tercapai, agar peserta juga tidak bosan, ya, agar peserta juga tidak apa itu gabut gitu, ya, atau tidak atau mungkin eh, agar suasana pelatihan itu menjadi hidup, ya. Makanya di pelatihan itu ada yang namanya ice breaking, ada yang namanya pantun, ada yang namanya apa itu bermain peran, ya, simulasi dan sebagainya. Itu apa? Agar tujuan pelatihan tercapai, ya, dengan suasana pelatihan yang cair seperti itu, yang menyenangkan seperti itu, ya. Jadi ini secara teorinya seperti ini Bapak Ibu, ya. Ini aja, lanjut saja, ya. Nah, juga gunakan bahasa tubuh yang apa, atau non verbal, ya, atau bahasa tubuh, ya, misalkan dengan melihat, dengan apa itu melihat audiens, dengan apa, mungkin gerakan-gerakan tangan, mungkin dengan apresiasi yang langsung ditujukan kepada peserta, ya, dan sebagainya, ya. Ceramah, presentasi, ini teori-teori saja Bapak Ibu, saya skip aja. Nah, sekarang kita masuk ke program pelatihan, ya. Apa sih program pelatihan itu? Ya, jadi program pelatihan berbasis kompetensi itu adalah terdiri dari informasi-informasi ini Bapak Ibu, ya. Ada apa? Eh, delapan informasi paling tidak. Satu, nama pelatihan. Ya, nama pelatihannya apa? Terus kode program pelatihannya apa? Nah, kemudian jenjang ini jenjang apa nih program pelatihan ini? Apakah untuk
mencapai sebuah jabatan tertentu atau tidak. Ya, kalau memang tidak dan ini sifatnya general berarti non jenjang. Artinya semua profesi wajib menguasai ini misalkan. Ya, nah, dengan demikian non jenjang, gitu ya. Tujuannya apa? Agar peserta pelatihan kompeten dalam menggunakan atau mengaplikasikan dari materi pelatihan ini. Nah, ini yang disebut unit-unit kompetensi. Ada di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 unit kompetensi. Ini adalah satu rangkaian Bapak Ibu ya. Satu rangkaian dari materi pelatihan yang nanti akan disampaikan. Nah, unit-unit ini ada di SKK NI. Nah, dari situ akan muncul, oh kalau begitu waktu pelatihannya sekian JP atau sekian jam pelatihan. Ya, per JP-nya 45 menit. Nah, kemudian di sini ada persyaratan peserta pelatihan. Artinya, kalau ingin mengikuti pelatihan practical office, maka peserta itu disyaratkan pendidikan minimal. Ya, harusnya di sini ada tambahan minimal Bapak Ibu ya. Minimal SMA atau SMK dan sederajat. Minimal. Ya. Terus apakah peserta wajib pernah mengikuti pelatihan atau belum? Kalau enggak ya kosong. Apakah peserta juga wajib memiliki pengalaman kerja? Kalau enggak ya kosong. Ini sebagai persyaratan peserta Bapak Ibu dan seterusnya. Nah, terus kemudian persyaratan instruktur. Nah, di sini ada persyaratan instruktur minimal pendidikan D3. Gitu ya. Jangan sampai nanti di sini pesertanya SMA, di sini pendidikan formalnya instrukturnya juga SMA gitu kan, selevel kan, ya paling tidak di atasnya begitu ya. Nah, kemudian memiliki kompetensi metodologi seperti yang akan kita ikuti ujiannya ini ya. Terus kemudian memiliki kompetensi teknis, bila perlu akan lebih baik memiliki pengalaman kerja. Ya. Kenapa? Kalau hanya mampu secara teknis saja, tetapi dia belum memiliki pengalaman kerja, biasanya ya materinya itu terasa garing gitu ya. Artinya kok kelihatan nggak aplikatif gitu, karena dia belum banyak mendapatkan pengalaman baru di luar apa yang dia pelajari selama ini, gitu ya. Tapi kalau dia punya pengalaman kerja paling nggak setahun gitu, dia akan memiliki kemampuan lebih dibanding yang tidak memiliki pengalaman kerja. Ya. Nah, setelah proklat, yang kedua adalah ada kurikulum. Kurikulum itu untuk menentukan atau membagi waktu dari seluruh materi yang mau disampaikan. Ya, jadilah kurikulum. Ya, jadi kode-kode unit ini juga ada di SKK ini nanti ya. Ya, terus kemudian ada 3 hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah dari sisi pengetahuan, terus keterampilan, ya. Kemudian ada lagi yang namanya sikap kerja. Biasanya sikap kerja itu masuk di soft skill ini, di paling bawah ini, ya. Ya, walaupun ini non unit kompetensi ya, tidak dari kompetensi khusus yang ada di sini, tapi nanti di apa SKK ini ada di situ, ya. Di apa namanya bagian-bagian SKK ini itu ada yang namanya sikap kerja. Nah, ini contoh daripada kurikulum. Nah, sekarang SKK ini itu apa? SKK ini adalah standar atau rumusan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas atau syarat jabatan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ya, jadi jabatan-jabatan di Indonesia ini sebenarnya memiliki standar yang jelas gitu. Ya, untuk menjadi pengusaha itu harus seperti apa. Makanya ada SKKNI kewirausahaan. Gitu ya. Nah, biasanya tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi keputusan Kementerian Tenaga Kerja ya. Contohnya di sini ada SKK ini tentang perdagangan eceran, ya kan? Mobil, motor, ya bidang. Nah, kemudian golongan pokoknya adalah perdagangan, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor. Bidang tekniknya adalah teknik sepeda motor, ya. Nah, kalau memang ini kategorinya perdagangan, leading sektornya ada di Kementerian Perdagangan. Tetapi kalau di bawah ini bidangnya teknik sepeda motor, berarti memang SKK ini diperuntukkan untuk
tenaga ahli di bidang sepeda motor, servis sepeda motor. Nah, itu contoh. Nah, ini contoh silabus Bapak Ibu. Ya, contoh silabus ya. Jadi setelah proklat ya kita cari SKKN-nya ketemu, kemudian kita larikan ke silabus gitu ya. Nah, di silabus ini ada beberapa poin yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah unit kompetensi itu nama sub materi ya. Biasa kalau kita satu satu paket pelatihan itu kan misalkan digital marketing itu kan di situ ada penguasaan komputer, di situ ada penguasaan riset kata kunci misalkan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, unit kompetensi ini salah satu dari sekian materi yang harus tersampaikan di digital marketing itu. Misalkan seperti itu. Nah, itu ada judul unit, ya, kemudian ada kode unit, terus perkiraan waktunya juga. Nah, kemudian di sini ada elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja. Ini ngikut dari SKKNI, Bapak Ibu. Ya, ngikut dari SKKNI. Tetapi untuk indikator unjuk kerja, ya kan, ini sebenarnya menerjemahkan dari kriteria unjuk kerja. Artinya apa? Ketika ada elemen kompetensi, ya, elemen kompetensi itu di breakdown, ya kan, atau diterjemahkan ke dalam dua kriteria unjuk kerja. Nah, masing-masing kriteria unjuk kerja itu tercapai tidaknya itu ada indikator, ya kan, indikator unjuk kerja. Contoh, perintah-perintah sederhana, ya kan, diidentifikasi sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi. Nah, ini untuk materi, kebetulan sub materinya adalah menggunakan sistem operasi misalkan. Sistem operasi Windows. Perintah-perintah sederhana itu apa? Dan nanti masuk di materi pelatihan, ya. Nah, kemudian indikatornya apa? Indikator itu menerjemahkan dari tiga kemampuan atau tiga yang harus dikuasai kalau ingin dibilang kompeten. Satu, penguasaan pengetahuan, ya, pengetahuan ini itu kata depannya itu dapat. Kata berikutnya biasanya menjelaskan. Kata berikutnya lagi ya dari kriteria unjuk kerja itu dituliskan di sini. Ya, dapat menjelaskan perintah-perintah sederhana sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi. Ya, jadi diidentifikasinya nggak diikutkan. Tetapi ketika terkait dengan praktek, ya, terkait dengan skill atau kemampuan, maka dia mampu. Ya, derajatnya lebih tinggi dari sekedar dapat. Kadang orang bisa menjelaskan tetapi tidak bisa mempraktekkan. Nah, kalau dilihat dari indikator keterampilan, maka depannya ini adalah mampu. Kalau mampu itu mutlak, Bapak Ibu. Artinya antara bisa dan nggak bisa. Salah dikit aja ya berarti nggak mampu atau belum mampu. Seperti yang tadi saya contohkan, ketika mencetak dokumen kertasnya masih belum sesuai, ya saat dia meletakkan sudah langsung dicetak, itu berarti dia belum mampu, belum memiliki kemampuan. Gitu. Ya, kalau praktek ini mutlak Bapak Ibu. Ya, jadi dia mampu mengidentifikasi perintah-perintah sederhana sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi. Dari sini kan kalimat pasif diidentifikasi ketika dimasukkan ke dalam indikator unjuk kerja, ya di bagian keterampilan itu berubah menjadi kalimat aktif. Jadi mampu mengidentifikasi. Nah, kemudian yang terakhir indikator yang berikutnya lagi yaitu indikator terkait dengan sikap, ya kan? Sikap harus disiplin, teliti, tanggung jawab dan kerjasama. Nah, ini kata-kata depannya itu harus Bapak Ibu. Kenapa harus? Ya berarti nggak bisa ditolerir, ya kan? Tadi saya contohkan misalkan cetak dokumen, ya dia nggak teliti, kertas belum pas sudah langsung dicetak. Ya berarti kan akibatnya fatal. Fatalnya apa? Bisa jadi kertasnya apa itu sobek dan kemudian masuk ke celah printer kan jadi malah menghambat pekerjaan. Dari akibat tidak telitinya itu, ya kan? Atau mungkin tidak bisa kerja sama tim misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini semua Bapak Ibu ya mengenai apa yang sikap ini juga ada di SKKNI. Nanti akan kita besok secara detail akan kita sampaikan ya.
Nah, dari sinilah akhirnya di breakdown lagi, jadilah kira-kira materi apa sih yang nanti akan kita sampaikan. Ya, materi tentang perintah-perintah sederhana sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi. Ya, materinya ini. Ya. Nah, materi ini nanti Bapak Ibu diterjemahkan ke dalam presentasi PowerPoint. Diterjemahkan lagi ke dalam session plan di bagian penyajian materi. Gitu. Nah, kemudian keterampilan juga begitu. Keterampilan nanti juga langsung diimplementasikan ke dalam presentasi PowerPoint-nya, juga diimplementasikan ke dalam session plan. Di bagian apa? Bagian aplikasi atau praktek. Sikap juga demikian. Nah, ini contoh ya, salah satu contoh dari silabus dan bagaimana membuat silabusnya. Ya, yang jelas elemen kompetensi itu ada di SKKNI, indikator unjuk kerja juga ada di SKKNI, kriteria unjuk kerja ada di SKKNI, sedangkan indikator unjuk kerja kita yang menyusun, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini session plan Bapak Ibu, ya. Session plan formatnya sama, nanti di atas dikasih kop ya, kop lembaga atau instansi. Kemudian nama pelatihan nanti diisi nama pelatihan, misalkan bahasa Inggris, misalkan K3 perusahaan. Unit kompetensi nanti Bapak Ibu ambil satu unit kompetensi, contohnya ini seperti ini. Ya, unit kompetensi menggunakan sistem operasi, kode unitnya J63063 OPR dan seterusnya itu. Jadi ini kodenya, ya, kode unit kompetensi, ini nama pelatihannya. Terus ini kejuruannya atau departemen. Ya. Jadi misalkan departemennya itu ekonomi bisnis, misalkan, atau bisnis dan manajemen misalkan. Nah, kalau pemasaran digital itu masuk bisnis dan manajemen. Kalau bahasa Inggris masuk rumpun departemen apa? Bahasa misalkan. Nah, ini penyajian. Penyajiannya itu penyajian keberapa atau pertemuan keberapa. Waktu kalau satu JP kan 45 menit, tetapi nanti untuk session plan ini ilustrasinya nanti untuk micro teaching itu hanya 20 menit ya. Jadi waktu ini bisa diisikan 20 menit. Ini halaman, karena session plan itu kan tidak hanya satu, bisa banyak kan Bapak Ibu ya. Jadi bisa diilustrasikan nanti halaman keberapa gitu ya. Terus untuk judul nanti misalkan judulnya ini ya. Misalkan unit kompetensi menggunakan sistem operasi, judul ini nanti mengambil dari aspek pengetahuan. Ya, untuk judul. Jadi aspek pengetahuannya apa? Jadi mengetahui perintah-perintah sederhana, ya kan? Dan objek pengacu yang di bawah ini kan masih dalam satu rangkaian ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan perintah-perintah di dalam petunjuk penggunaan sistem operasi. Atau bisa juga dari unit kompetensi ini diambil dari sisi pengetahuannya, ya kan? Judul ya, misalkan judulnya ini menggunakan sistem operasi secara benar misalkan, ya menggunakan sistem operasi dengan baik dan ya sesuai dengan apa itu buku petunjuk penggunaan misalkan seperti itu, ya. Terus kemudian tujuan instruksional itu nanti juga bisa diambilkan dari SKKNI-nya. Secara detail nanti besok ya Bapak Ibu ya. Ya, ini paling tidak Bapak Ibu ngerti dulu ya session plan itu seperti apa. Terus kaidah penulisannya ABCD ya untuk tujuan instruksional itu ada audience, behavior, condition sama degree ya. Nanti penjelasannya besok lah ya. Nanti kita ini kan. Terus metode mengajarnya apa? Ya, apakah ceramah, apakah apa itu bermain peran atau mungkin demonstrasi dan sebagainya ya. Terus alat peraganya apa yang dipakai ya. Terus kemudian tempatnya di mana? Ya misalkan di workshop atau mungkin di ruang teori gitu ya. Instrukturnya siapa? Terus persiapannya apa? Nah, persiapan ya tentunya persiapan bahan ajar, persiapan mental ya kan, persiapan fisik ya bagaimana kita nggak sakit gitu ya saat ngajar. Nah, pendahuluan, nah ini. Jadi untuk session plan Bapak Ibu nanti ada 4 tahapan yang mesti Bapak Ibu pahami. Pertama pendahuluan, yang kedua penyajian,
presentation. Di penyajian itu wajib ada yang namanya kesimpulan atau summary. Terus kemudian aplikasi yang ketiga. Terus yang terakhir adalah evaluasi. 4 tahapan ini, 4 elemen ini harus ada di dalam session plan. Wajib ada di dalam session plan. Ya, jadi jangan sampai nanti hanya penyajian saja, tapi tidak ada prakteknya, tidak ada aplikasinya, ya kan? Atau penyajian ada aplikasi, ada praktek, tapi lupa tidak dievaluasi, tidak ada alat ukurnya untuk mengevaluasi. Ya, seperti itu ya. Jadi 4 hal itu nanti yang perlu Bapak Ibu pahami ya. Nah, mengenai pengembangan silabus itu ada EK itu elemen kompetensi, KUK itu kriteria unjuk kerja Bapak Ibu. Terus indikator itu indikator unjuk kerja atau IUK yang tadi sudah kita sampaikan di sini ya Bapak Ibu di silabus. Nah, di sana ada analisis kompetensi ya. Nah, di dalam analisis kompetensi itu nanti diterjemahkan ke dalam elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja dan indikator. Itu nanti akan melahirkan yang namanya materi pokok atau pelatihan, materi pelatihan. Terus kegiatan pembelajarannya berupa session plan. Ya. Kemudian alokasi waktunya, berarti kurikulum. Kemudian sumber belajarnya, dari mana? Dari modul atau dari apa? Dan yang terakhir adalah asesmen atau ujian atau evaluasi. Ya. Jadi kerangkanya seperti ini. Nah, di dalam proses pelatihan pun juga ada yang namanya modul atau buku informasi, buku kerja atau buku penilaian. Yang tentunya modul ini menjadi pegangan siapa? Pegangan siswa, ya. Jadi ada modul yang menjadi pegangan siswa. Nah, kemudian untuk pola penyampaian ada namanya presentasi, ya. Presentasi itu sekarang ragamnya banyak Bapak Ibu ya. Bisa menggunakan seperti ini Zoom ya. Bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan bahan, logo, bahkan video, animasi macam-macam untuk presentasi ya. Gunanya apa? Gunanya untuk lebih memvisualisasikan apa yang kita sampaikan sehingga mudah dipahami. Nah, kemudian ada alat peraga, bisa di checklist apa saja alat peraganya ya. Terus kemudian yang lebih penting juga ada alat dan bahan pelatihan. Ya. Jadi peralatan untuk pelatihan itu nanti membutuhkan apa? Misalkan K3. K3 alatnya apa, Pak? Biasanya untuk K3, Pak. Tergantung materi yang disampaikan, Pak. Misalkan saja, misalkan. Misalnya K3 penanggulangan kebakaran tuh. Berarti satu Bakar. apa? Dua kan gitu ya, alat ya. Betul. Terus yang kalau bahan, Pak, bahannya apa kira-kira kalau misalkan penanggulangan kebakaran tuh? Bahannya. Bahannya ya berarti lebih ke bahan baku, Pak ya. Ya. Bisa simulasi pemadaman api tuh bisa pakai air, kemudian pertalite, itu Nah, dibakar tuh. Terus kita nah, berarti bakar. air itu masuk bahan itu, Pak ya. Betul. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti mengidentifikasi, nanti pelatihannya apa diidentifikasi, alatnya apa, bahannya apa. Ya, alat itu pendukung yang memang nanti itu diidentifikasi kalau alat itu tidak habis ya Bapak ya, tapi aus gitu. Butuh perawatan. Tapi kalau bahan biasanya habis pakai ya, habis pakai sehingga perlu beli lagi itu bahan ya. Terus perlengkapan juga pendukung. Ya, nanti di ini belum sudah mulai diidentifikasi ya Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan sudah siap semua jadi tidak lama ya. Kemudian evaluasi, ya evaluasi itu ada evaluasi, ada 3 hal Bapak Ibu. Biasanya kalau Bapak Ibu adakan pelatihan itu kan tidaknya siswa yang dievaluasi, tapi juga instrukturnya, bagaimana penyampaiannya, jelas apa enggak, ya kan? Terus pengaturan waktunya, ya, evaluasi penyelenggaraan, molor apa enggak acaranya, gitu ya, seperti itu. Jadi evaluasi itu ada 3 hal ini. Nah, udah itu aja. Salam kompeten, ya. Nah, jadi kerangkanya seperti itu Bapak Ibu terkait dengan apa namanya pelatihan berbasis kompetensi. Sisa waktu yang ada nanti coba kita bikin diskusi ya, diskusi ringan ya. Ini ada saya bacakan ya Bapak Ibu ya yang di ini, yang di chat ya.
Oh ini dari saya jelas Pak. Izin bertanya Pak, apakah kalau kita menyusun materi berdasarkan SKKNI, apakah ada masa berlakunya Pak? Jadi SKKNI sendiri ada masa berlaku Pak. Bukan masa berlaku, mohon maaf. SKKNI sendiri ada yang dicabut, ada yang masih berlaku. Artinya apa? Artinya contoh nih, contoh yang paling mudah ya Bapak Ibu ya. Dulu ada SKKNI mengemudi, ya kan? Sampai sekarang pun masih ada. Tetapi di dunia kerja sekarang karena sudah tidak ada lagi apa itu taksi ya, taksi yang memang perusahaan ini ya, bukan ojek online, bukan ya. Tidak ada taksi yang memang semua kendaraan dari perusahaan, maka sekarang mungkin sudah mulai tidak relevan gitu, seperti itu. Jadi SKK ini sendiri ada kemungkinan perubahan Bapak Ibu ya. Bahkan akhir-akhir ini begitu cepat ya kan perubahan-perubahan itu. Tapi ada juga yang lama gitu. Hanya untuk materinya kan otomatis menyesuaikan Bapak Ibu ya, menyesuaikan. Nanti besok secara detail kita bedah mengenai SKKNI sama Proklat. Begitu ya Pak Hendrik ya. Bidang saya HRD ya. HRD nanti bisa dicari bagaimana cari SKKNI-nya besok ya insya Allah. Apakah satu unit kompetensi, satu program pelatihan atau beberapa unit kompetensi bisa jadi satu program pelatihan? Jadi program pelatihan itu terdiri dari beberapa unit kompetensi, Bu Indah ya. Contoh nih ada program pelatihan misalkan K3 tadi ya, program pelatihan K3 misalkan. Nah, program pelatihan K3 itu apa saja yang nanti diajarkan itu masuk ke dalam unit-unit kompetensi. Seperti itu, Bu Indah. Bisa dipahami ya, Bu Indah ya. Ada absensinya. Dari panitia ada nggak absensinya, Bu? Izin bertanya Pak, untuk menentukan alokasi JP itu apakah basisnya dari Jampel satu unit kompetensi atau keseluruhan? JP itu per unit kompetensi Pak. Ya, per unit kompetensi. Nanti bisa dilihat di apa? Di kurikulum ya Bapak ya. Nah, di sini di kurikulum. Itu Pak. Di kurikulum. Jadi unit kompetensi A nanti kan muncul yang namanya elemen kompetensi ya Pak ya. Dari unit kompetensi itu kan ada elemen kompetensi. Nah, ini kan. Nah, nanti kan muncul yang namanya elemen kompetensi. Bentar, saya ini ya. Dari satu unit kompetensi itu nanti akan ada yang namanya elemen kompetensi gitu ya. Nggak ada langsung menuju ke ini ya. Bentar. Ini langsung menuju ke nah ini. Jadi satu unit kompetensi itu kan bisa bisa saja lebih dari satu elemen kompetensi. Dari satu elemen kompetensi bisa saja lebih dari dua kriteria unjuk kerja. Sehingga apa? Sehingga materinya nanti ya melihat silabus untuk menentukan berapa JP dan sebagainya itu. Gitu ya. Apa? Melihat ini ya, melihat kurikulum nah, kalau kurikulum kan sudah jadi ya, melihat silabus Bapak Ibu ya. Jadi nantinya di situ. Itu baik apakah materi Izin memastikan Pak, kalau di oh silabus ya ini kan silakan. yang di sini ada 18 jam pelajaran. Tapi kalau di file yang sebelumnya kan itu 16 jam pelajaran. Jadi kita ngambilnya yang mana? Yang mana Pak? Yang di Antara yang di sini dengan yang di silabus awal tadi oh ya sebelumnya. ya ya. Paham, paham. Apa Oke. mungkin ada kesalahan ini?
Bukan, bukan. Oh Jadi enggak ya. ini kebetulan kan saya hanya nyuplek, Mas. Hanya Oh, I see. nyuplek. Aku Sebenarnya kira masih ada halaman berikutnya gitu. oh, jadi ini di konteks yang berbeda Ah, berarti ya, Pak ya? betul, betul. I Jadi see. ini Oke, bisa oke. jadi elemennya nggak satu, ada 2, 3, 4 yang di halaman berikutnya. Gitu. Nah, baik-baik, Pak. Iya. Mbak Bu, silakan Bu tadi ya, raise hand. Gimana Bu? Udah tadi, Pak, saya tadi. Oh, udah. Ah, Oh ya, ya. oh Bapak ya. Sorry, sorry. Iya, nggak apa-apa, Pak. Apakah materi yang kita buat relevan dengan jurusan yang sudah dia? Oh, anu bebas Bu. Bu apa Bapak nih? Dona nih. Bebas. Jadi silakan saja. Eh, jadi intinya untuk uji kompetensi ini Bapak Ibu silakan ambil satu sampling, ya kan? Satu sampling materi apa yang itu nanti Bapak Ibu olah menjadi sebuah perencanaan utuh. Yang perencanaan utuh sendiri ada di dokumen-dokumen yang sudah saya kirim contohnya di grup ya. Saya sudah ngirim di grup itu contohnya, mungkin sudah dibaca ya. Di paling bawah itu ada link template, silakan itu di-download semua. Nah, nanti kita bedah besok ya, mulai kita bedah besok. Itu ya Bapak Ibu ya. Agak lumayan banyak sih memang. Kenapa? Karena level KKN 4 itu kan 14 unit kompetensi ya Bapak Ibu ya. Dan kalau KKN 4 ini boleh dibilang ya kompetensinya dia paling tidak juga sudah bisa mampu menyusun program pelatihan sendiri gitu. Ya. Karena lengkap gitu ininya, sudah lumayan lengkap lah untuk ininya, untuk unit-unitnya gitu. Begitu Bapak Ibu. Ada tambahan lagi? Kalau dirasa, oh Pak Hendri, silakan Pak Hendri. Izin Pak, kan saya kemarin kan instruktur di program prakerja ya. Jadi itu kan Iya. temuan cuma 1 minggu, jadi maksimal 15 jam dan itu pun Hmm. nggak full 15 jam kita ngajarnya karena ada sesi opening juga sama penutup juga. Jadi mungkin sekitar 2 jam lebih lah satu kali pertemuan. Jadi 5 hari kurang lebih 10 jam. Nah itu kita Hmm. mantin jam pelajarannya bagusnya kayak gimana Pak ya? Saya kan mepet sih itu waktunya sebenarnya. Iya. Jadi kita bedakan tadi pelatihan berbasis kompetensi dengan pelatihan non berbasis kompetensi atau pelatihan sesuai kebutuhan. Kalau saya memahami, nanti koreksi kalau salah ya. Untuk prakerja itu kan pelatihan berbasis kebutuhan, Iya Pak. iya kan? Iya. Hanya kita juga nggak ngerti lagi karena di semester kedua nanti atau di apa namanya apa istilahnya kalau dalam 1 tahun tuh Januari sampai ini sampai Juni ya, Juni itu kan semester pertama nih. Semester kedua kan kabarnya prakerja nanti diarahkan ke Kemenaker kan, info terbaru. Info Ya pastinya terus sih Pak. ada kemungkinan sudah ada ini, saya sudah pegang ininya, Oh, siap. pegang, apa namanya permenakernya. Ada kemungkinan itu nanti standarnya seperti ini. Gitu. Tapi ya kita nggak ngerti juga ya, nggak ngerti juga. Ya, kalau kemarin kan PMO ya, PMO yang pegang. Nah, maksud saya gini, eh, Bapak Ibu nggak usah terlalu sepaneng harus bagaimana ya. Ini anggap aja ini simulasi, ya, anggap aja ini simulasi. Paling tidak Bapak Ibu paham alur. Ya, ketika kita membuat program pelatihan itu apa saja sih komponen-komponennya, mulai dari mana, endingnya bagaimana sehingga menghasilkan outcome yang bagaimana. Ya, kalau jadi fokusnya di outcome ya, artinya di apa perubahan lah, perubahan ke arah yang lebih baik dari siswa kita. Kalau pelatihan berbasis kompetensi itu, ya. Nah, indikatornya apa? Yaitu kompeten atau belum kompeten, gitu. Seperti itu, Pak Hendri. Oke Pak, Nah, terima kasih jadi Pak. ada baca ini simulasi ya, Pak Hendri ya. Ya siap Pak. Yang lain mungkin silakan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, ya.
Silakan Bu atau Pak nih. Ibu, Pak. Oh Ibu, Bu Dona silakan Bu. Ya, oke. Ini Pak, berarti hari ini, misalnya kan kita kan besok udah mulai tuh nyusun programnya. Berarti hari ini kita udah punya SKKNI-nya dulu atau gimana nih? Biar Iya, besok nggak kaget lagi. nggak kaget ya. Oke, Soalnya iya. durasinya kan dikit. Tahu Iya nanti benar, nyari benar. dulu Nah, makanya gini email Bapak gitu Ibu, kan. Mm-mm. asesor sempat nanya ke saya, pelatihannya berapa hari Pak Ben? 3 hari lah, saya bilang gitu kan, 3 hari Pak, saya bilang ujiannya. Ya ada jeda 1 hari ujian, apa nutut gitu, apa nutut penyiapan berkas. Makanya kita upayakan ya, 17, 18, 19, 20, 21, oh ada 2 hari ya. Pak kita file model hari ini. Jadi Ibu nyari aja dulu kira-kira yang mau dijadikan sampling untuk simulasi ini itu program apa, ya kan? Program apa? Itu aja dulu pegang. SKKNI nanti setelah Ibu menemukan itu. Kalau nanti Ibu nyari SKKNI-nya nanti malah bingung karena bias gitu ya. Karena terlalu banyak pilihan unit-unit kompetensi gitu. Ya, saya tunjukkan contoh SKKNI ya, Bu ya. Oke. Unit kompetensi SKKNI bentar ya. Bahasa Inggris nih coba. Bapak mohon izin bertanya boleh? Oh iya silakan Bu. Nggih. Apakah ada listing atau ada link gitu Pak yang khusus untuk SKKNI ini sehingga nanti kita tinggal masuk ke link itu dan nanti kita cari Ada. Iya. untuk model pelatihannya apa dan SKKN-nya merujuk kemana, begitu Pak? Siap. Ada Bu. Nanti kita kirim di grup ya Bu. Ada. Nggih, matur suwun sangat Bapak. Atau kalau mau, ini ada nih. Ini Pak Hendri udah kirim nih SKKNI. Cuman saya sarankan nyari ini dulu di Proklat dulu Bapak Ibu. Jadi setelah Proklat nanti Bapak Ibu nyari SKKNI-nya gitu. Jadi di teori terbalik lah gitu ya. Nanti saya kirim di grup ya Bu. Itu. Nah, seperti ini Bu, sampai tadi Bu Dona ya. Ini banyak sekali Bu. Oh, ya kan? Banyak sekali kan? Malah bingung nanti Ibu ya. Makanya cari aja di Proklat dulu atau program apa yang nanti Ibu akan Ibu jadikan sampling untuk simulasi ini. Itu aja pegang. Ya, contoh nih misalkan digital marketing. Kan ya tidak semua digital marketing nanti akan disampaikan. Itu diambil 1 unit kompetensi, riset kata kunci, gitu aja. Contoh bahasa Inggris, kan tidak semua bahasa Inggris. Ambil aja 1 unit kompetensinya apa? Misalkan greeting atau mengucapkan salam. Itu aja jadikan nanti dijadikan apa? Micro teaching. Kayak K3 tadi, kan banyak sekali ya Pak ya K3. Ambil aja salah satu. Mungkin apa gitu. Saya nggak paham Pak. Pak, ambil aja salah satu. Gitu. Untuk dijadikan apa? Jadikan sampling, contoh gitu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu tidak melihat, oh ini berat ya banyak dokumennya ini dan sebagainya, nggak melihatnya itu. Kalau Bapak Ibu mengerjakannya sistematis, ya kan, saya pernah nyoba itu 2 hari selesai. Ya, sistematis yang penting cara kerjanya. Ya, jadi tentukan aja dulu kira-kira mau ambil program apa. Makanya di awal Google Form kan sudah ditanya itu, ya kan, mau program apa biar Bapak Ibu punya gambaran dulu gitu. Ya, nah dari situ nanti cari proklatnya. Setelah ketemu proklat, di dalam proklat ada SKKNI, ambil SKKNI-nya gitu. Nah setelah itu ketemu semua proklat SKKNI ketemu, baru nanti ambil program yang sudah kita rencanakan itu, cari unit kompetensinya, ketemu, baru kita susun. Udah lancar insya Allah. 2 hari insya Allah selesai. Apalagi sudah ada template Bapak Ibu, ya. Jadi tidak mulai dari awal. Sudah ada template, Bapak Ibu tinggal rubah. Nanti kalau ada yang kurang paham dan sebagainya, silakan ditanyakan di grup, gitu ya.
Begitu Bu Dona ya. Iya Pak, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Saya rasa cukup ya. Cukup. Besok kita lanjut lagi, tapi langsung kita bedah ke ini ya, ke dokumen-dokumen ya Bapak Ibu ya. Di template itu silahkan dibuka. Itu satu. Yang kedua, coba Bapak Ibu mulai ini ya, apa namanya, melengkapi persyaratan dulu, jangan sampai lupa ya. Apa KTP, kemudian ijazah terakhir, pas foto background warna merah ya, kurikulum vitae ya, kalau bisa di kurikulum vitae itu tercantum dari tahun sekian sampai sekarang itu masih menjadi trainer atau instruktur atau apa di lembaga mana gitu, terserah ya kan. Terus yang terakhir adalah SK atau surat tugas atau apapun namanya yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu sebagai instruktur atau trainer. Begitu ya, itu didulukan kalau bisa. Karena prosesnya nanti karena itu full online, itu nanti ada APL 01 yang syaratnya itu di persyaratan itu. Ya. Nah, kalau ini kita belum daftar, kemudian mepet dengan waktu ujian, nanti adminnya juga akan kewalahan nge-proof gitu ya. Makanya ini diselesaikan jauh-jauh hari ya. Terus kemudian setelah itu APL 02 pemenuhan berkas ya, berkas yang tadi dibilang bukti tadi, sehingga nanti pada saat uji kompetensi terbukti ya, terbukti bahwa Bapak Ibu sudah punya berkas yang ada di template itu. Itu nanti semua diupload di aplikasi Bapak Ibu ya. Dari unit kompetensi 1 sampai 14. Ya, udah ada, nanti kita bedah besok. Gitu ya, Bapak Ibu. Baik, ada tambahan lagi Bapak Ibu? Kalau memang dirasa cukup ya, kita akhiri dulu ya. Iya Pak silakan. Oke, Pak. Terima kasih sebelumnya. Saya jadi kebayang. Jadi sebenarnya alurnya itu adalah eh, dari proglat dulu baru kita ke SKKNI. Ya, itu Karena alur kerjanya lah. alur Malah kerjanya karena dari program dulu kita ambil apa dulu gitu. aku Ini untuk tuh kepentingan ini Mas ya, untuk kepentingan uji kompetensi Mas ya. iya, aku tuh kemarin seminggu ke belakang itu nyoba bikin proglat gitu. Nah, yang paling aku bingung adalah ini di pas bagian awal justru kayak menentukan jam pelajarannya ini mencakupnya kemana. Maksudnya apa sih sumbernya itu dari mana ya? Apa asal aja dulu? Oh ternyata dari proglat sebenarnya udah ada ya semuanya gitu. Jadi kita cuman nyalin aja berarti. Cuma nyalin dan kita elaborasinya berarti di pengetahuan sama nanti di Keterampilan. keterampilan. Uji apa tab ILK maksudnya ya Pak ya. ILK Bukan. ya. Baik baik. Kebayang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, iya. Sebenarnya proklat Kemenaker ini pun kan sebenarnya jadi gini Bapak Ibu ya, kita sebenarnya bisa atau boleh lah menyusun proklat sendiri. Ya, hanya bedanya apa? Kalau Bapak Ibu cari ya apa tracking di proklat sendiri, itu ada beberapa proklat yang mirip-mirip gitu. Setelah dicek unit kompetensinya, misalkan ada 7 gitu ya, yang 7 itu ada 2 yang tidak sama unit kompetensinya, tapi mirip-mirip gitu. Nah, artinya apa? Bapak Ibu boleh silahkan kalau mau bikin proklat. Kenapa saya arahkan ke proklat Kemenaker daripada Bapak Ibu nyusun, mending cari yang sudah ada Bapak Ibu ATM. Intinya seperti itu. Gitu ya Pak ya. Baik baik. Terima Nah, kasih dari Pak. situ nanti kita belajar gitu ya. Belajar, oh nyusunnya begini. Ya, itu nanti akan ditanyakan pada saat uji kompetensi Pak. Ya. Oh iya. Satu lagi Pak. Untuk menentukan unit kompetensi. Itu kita kan boleh nggak kita mempertimbangkan aspek pengetahuan sama elemen kompetensi. Karena kan ada beberapa unit kompetensi tuh yang banyak banget turunannya gitu. Jadi kalau mau kita ambil 3 aja tuh kayak kebanyakan kita kerjakan gitu. Sebenarnya ada Ya. batasannya nggak sih Pak minimalnya atau maksimalnya di unit Jadi untuk kompetensi? elemen kompetensi sama kriteria unjuk kerja itu kan breakdown dari SKKNI. Maka untuk satu unit kompetensi pilihan nanti Bapak Ibu cari yang elemennya nggak banyak, KUK-nya nggak banyak. Kenapa? Karena Bapak Ibu masih menyusun matrik pelatihan kerja yang nanti diambil dari
1 unit kompetensi pilihan itu. Dan nanti kalau banyak Bapak Ibu akan, ya bukan kesusahan sih, kalau sudah paham triknya tadi ya Pak ya, yang IUK tadi loh Pak, ya ada pengetahuan itu diawali dengan dapat, nanti sifatnya menjelaskan, ya kan, ada keterampilan diawali dengan mampu, yang sifatnya itu teknis gitu kan, terus yang terakhir ada sikap kerja yang diawali dengan harus, dan itu sudah ada kerepean yang ada di 1 unit SKKNI yang dipilih, sudah ada. Hanya yang bikin lama apa? Kalau memang itu sudah ada kan kita tinggal ngopi sebenarnya. Hanya ngopinya itu yang bikin lama, Pak. Iya, betul banget, Pak, betul. Iya, Yang iya. penting alurnya paham gitu, Pak. Paham nanti insya Allah cepat kok. Berarti nggak ada batasan, Pak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Silakan, hanya saran saya silakan dipilih yang elemennya dikit, yang unit yang KUK-nya juga sedikit. Ya nanti nggak ini, nggak keteteran gitu Pak. Ya. Nah, satu lagi Pak, ini terkait KUK. Kalau dulu tuh ada TPM sama uji kompetensi yang akhir tuh, yang levelnya lebih tinggi dari TPM. Itu kan ada rubriknya antara TPM dengan UK yang tahun kemarin. Nah, kalau sekarang tuh apakah ada rubriknya kayak dulu atau dia basisnya ke skenario aja gitu, skenario dari kasusnya? Jadi ada di Permenaker nomor berapa tahun 2023 Pak. Nanti coba saya kirim di grup ya. Jadi memang ada banyak perubahan-perubahan ya. Termasuk kalau penjenengan lihat di Proklat ya, nanti bagian silabus itu ada yang susunannya kayak tadi yang saya tunjukkan. Tapi ada juga yang susunannya nggak seperti itu. Ya, nggak seperti itu. Nah, makanya di contoh itu nanti, di contoh Proklat itu nanti ada itu yang sesuai dengan Permenaker tahun 2023. Gitu, Pak. Jadi sudah nggak pakai itu lagi kayaknya Pak, nggak pakai rubrik kayaknya. Jadi kembali ke aturan baru lah, kembali ke aturan baru yang sebenarnya aturan baru ini kalau nggak salah itu sudah berlaku sebelum tahun 2020 gitu. Kalau Berarti balik ke enggak, lama ya, ke yang lama berarti ya. Betul, coba saya cek dulu ya Pak ya. Proklat akuntansi. Coba ini saya cek ya Pak ya. Nah ini Proklat akuntansi Pak, udah beda Pak. Ini yang sebelumnya Pak. Jadi, nah di sini kan silabusnya kan begini Pak modelnya. Elemen kompetensi jadi 1. Di sini tidak ada KUK. KUK-nya dihilangkan malahan. Yang muncul capaian unit kompetensi. Nah, ini yang lama. Capaian. Ini pokok bahasan. Ini Proklat juga. Ini silabus dari bahasa Inggris. Silabus. Nah, ini Proklat juga nih. Nah, iya kan? Ini Proklat juga gitu. Nah, kenapa saya arahkan panjenengan nyari ke Proklat dulu? Karena di Proklat selalu muncul ini. Baru jenengan cari SKKN. Betul. Gitu Memang loh. kalau tahun kemarin kita kayak nebak-nebak aja ya SKKN-nya nih apa gitu, dicocokin gitu. Kalau sekarang tuh udah enaknya udah ada ya. Kalau sekarang enaknya udah ada yang ini. Betul. Oke. Izin bertanya Pak. Oke, silakan Pak. Ya, saya Fakih. Kebetulan saya bidang usahanya di kesehatan Pak, di rumah sakit nih. Dan saya mengelola bidang diklat yang ada di rumah sakit. Makanya saya tertarik untuk mengambil sertifikasi instruktur ini. Cuma mungkin saya mau klarifikasi saja. Ini kalau dilihat kan referensi yang disediakan ini kan di Kementerian Tenaga Kerja ya. Ini kalau bidang kesehatannya tidak ada. Sedangkan kalau di kesehatan sendiri itu kami juga punya banyak program pelatihan juga yang sudah di approve oleh Kementerian Kesehatan. Dan kalau di rumah sakit itu, kalau tadi saya mengilustrasikan saja kalau yang diminta untuk besok kita membuat micro teaching ini kan
ambil yang paling kecil gitu kan ya, yang paling kecil yang kira-kira itu bisa Iya, betul. disajikan gitu. Kalau kami di rumah sakit itu paling kecil itu adalah kita memberikan diklat teknis kepada misalkan dokter atau kepada perawat, itu adalah tentang satu jenis penyakit. Nah, apakah itu bisa apa namanya ya, ekuivalen dengan yang program-program diklat yang ada di Kemenaker ini? Iya, baik. Ya, sebenarnya Kemenaker itu hanya validasi, Pak. Ya, jadi semua SKK ini memang validatornya kan Kemenaker. Tetapi instansi teknisnya tetap dari semua kementerian, Pak. Ini kelihatan, Pak ya. Ini saya contohkan nih, Pak. Ini ada kementerian, misalkan Kementerian Komunikasi Informatika, ya kan? Nah, kemudian kita filter ya, kita cari. Kita filter. Nah, dia ada SKK ini banyak sekali nih, Pak. Ya kan? Ada termasuk fotografi, cloud computing, perikanan, digital forensik dan seterusnya. Ini Kominfo. Nah, kalau Kementerian Kesehatan ini juga banyak nih, Pak. Ya, kita filter lagi coba. Nah, ini ada radiografer, ada kardiologi lanjut usia, sanitasi lingkungan, terapi wicara. Ini banyak. Nah, kalau di sini nggak ada bagaimana? Bagaimana? Larinya ke SKKK. Nah, SKK itu ini pun juga yang validasi juga Kemenaker, ya kan? Di sini juga ada kementerian, misalkan ada nggak Kementerian Kesehatan SKKK-nya, yang nyusun SKKK ada nggak kira-kira? Misalkan loh ya. Nah ini ada nih Pak, ini leading sektornya Kementerian Kesehatan, tetapi tidak ada SKK ininya Pak, SKKK semua nih Pak. Bisa lihat ya, tampak ya Pak di situ ya. Iya, kelihatan. Nah, terapi gigi. Nah ini hanya Pak. Ini SKKK-nya ada, tetapi proklatnya, contoh proklat maksud saya, itu yang nggak ada Pak. Ini kita ambil salah satu aja Pak ya. Bikin sendiri berarti ya proklatnya ambil ya. salah satu. Nah kalau bikin sendiri waktu bisa nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Yang penting tahu ininya Pak, nggak masalah sih Pak. Alurnya yang penting ya Pak ya. Nah ini ya. Nah ini kan, ini tentang ini ABCD dan seterusnya. Oh ini hanya begini aja Pak Malan. Ini ada unit kompetensi, hanya tunjukkan ini aja Pak, 11 unit kompetensi. Contohnya kayak gini. Nah otomatis kita kan bikin proklat ini Pak, gitu, nyusun sendiri. Hanya kalau sudah tahu alurnya insya Allah bisa. Hanya kesulitannya apa? Kesulitannya kalau SKK ini itu lengkap dengan elemen kompetensi sama kriteria unjuk kerja, di sini nggak ada Pak di SKKK. Ya kan? Kan nggak ada di sini Pak ya. Nah kenapa nggak ada? Ya karena standar khusus tadi yang memang dikembangkan di internal perusahaan itu atau di internal rumah sakit misalkan, seperti itu. Nah ini contoh yang SKKK. Mungkin SKKK yang lain, jadi intinya SKKN itu bukan produknya Kemenaker gitu. Intinya seperti itu yang perlu kita pahami dulu, bahwa Kemenaker itu hanya validasi, karena kan terkait dengan tenaga kerja kan leading sektornya kan Kemenaker, hanya validasi aja Pak. Tetapi sebenarnya SKKN itu dari seluruh kementerian Pak. Misalkan Kementerian Pariwisata misalkan, ada SKKN-nya juga gitu ya Pak, dari instansi teknis lah. Nah, pariwisata, industri kreatif. Nah, ini. Ya, oke Pak. Berarti Nah, ini seperti nanti itu ya coba, Pak ya pemahamannya ya Pak. ya, nanti coba saya cari dulu, mohon bimbingannya nanti Pak ya, kalau saya sudah Siap. nemu seperti Iya, apa iya. nanti yang kira-kira bisa cocok gitu ya untuk Iya, disajikan Pak. pada saat Siap, siap. ujian. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama Pak J. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Pak Hendri? Ya, ada Pak. Iya. Pak, kemarin kan saya di waktu ngisi data, itu program yang saya ajar sebelumnya itu administrasi perkantoran. Nah, saya browsing di proklat yang ada di Kemenaker, itu ada beberapa topik yang saya bisa gitu. Nah, terus mungkin ada topik yang nggak berhubungan sama yang saya tulis kemarin. Saya tulis kemarin kan mengenai administrasi perkantoran. Nah, terus ada topik di sini di proklat tentang
technical support komputer, terus ada juga tentang jaringan komputer. Nah, itu apakah harus tetap milih yang berhubungan sama administrasi perkantoran atau boleh milih tema lain yang lebih dikit apanya UK-nya? Bapak coba cari browsing di Proklat itu operator komputer, Pak. Oh, gitu, Pak. Operator komputer. Nah, di situ nanti unit-unitnya ya salah satunya misalkan menggunakan Microsoft Word, Excel atau PowerPoint atau mungkin mencetak dan sebagainya. Oh, oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama, Pak. Baik, Bapak Ibu, sudah jam 21.30. Kita cukupi dulu ya, Bapak Ibu ya. Iya, sudah jam ini dan insya Allah kita ketemu lagi besok. Langsung kita bedah dokumen-dokumen ya Bapak Ibu ya. Kita bedah dokumen-dokumen dan insya Allah tidak banyak ya. Kalaupun dirasa perlu nanti segera saja Bapak Ibu lengkapi persyaratannya itu ya di Google Drive untuk backup kita. Walaupun nanti untuk pendaftaran kalau memang Bapak Ibu fokus di pengerjaan bisa kita bantu pendaftaran. Terus kemudian untuk apa namanya? Untuk berkas nanti sudah mulai dilihat-lihat dibuka-buka gitu ya. Yang mana-mana yang memungkinkan dan bisa dikerjakan, kerjakan dulu nggak apa-apa. Saya kira itu Bapak Ibu ya, semangat malam ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.